kaitannya untuk bentuk mengenai dana BLT DD Desa Bandar. Dengan adanya bapak ini kami masih diberi kesehatan serta kenikmatan yang kita terima, yang tidak bisa kita ukur kenikmatan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya untuk warga Karanggawe umumnya jangan sampai ada yang nyerempet ataupun kena wabah ini. Mari kita bareng-bareng waspada melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman. Yang pertama, kami PNS mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruhnya yang hadir, khususnya untuk warga Karanggawe yang telah membantu pemerintah dari pusat maupun sampai ke tingkat bawah yaitu tingkat desa, yaitu pemerintah desa, telah melaksanakan apa yang menjadi himbauan untuk mengangkat ataupun menyebarnya COVID-19 di masyarakat kita ini. Jadi terima kasih. Alhamdulillah warga Karanggawe solid, setia kata dan melaksanakan apa yang menjadi himbauan-himbauannya. Kaitannya dengan proses ini, kami pemerintah desa sedikit memberi informasi terlaksananya proses malam ini. Kami menerima regulasinya baru dari Jumat siang, yang dari awal-awal itu sudah sedikit agak gaduh di bawah karena dengan adanya pendataan badan itu sifatnya juga baru pendataan, kita juga belum mendapat regulasinya, baru diminta data dan seterusnya. Tapi persepsi masyarakat seolah-olah data itu sudah valid atau sudah fit yang nantinya akan mendapatkan. Saya cerita sedikit dari awal mula dimintai data adanya COVID-19 ini muncul, yaitu dari Departemen Pertanian yang pada saat itu minta data untuk para petani dan buruh tani yang garapannya di bawah setengah hektar. Itu pertama kali kami dimintai data, hanya baru dimintai data. Nah, kami data berwaktu berjalan dan belum ada realisasi juga. Kabar berikutnya muncul lagi dimintai data, yaitu mengenai pemudik yang terdampak COVID. Pada saat itu tanggalnya kami lupa, tapi pada saat itu pemudik terdata di desa baru 71 orang. Kriterianya ada, yaitu PKK dan sebagainya, tidak mampu dan sebagainya. Biasa kalau gangguan seperti itu. Kami ajukan pada saat itu terdata setelah seleksi dan para kadus yang punya wilayah warganya pada mudik kita kumpulkan, kita koordinasikan berdasarkan data yang tiap hari PNS ataupun tim gugus tugas mendata, yaitu terdata 29 orang. Berjalannya waktu yang belum
ya rapat Pemdes untuk mendata itu semuanya. Kita punya data pada saat itu 530 di luar data BPKS yang menerima tunai dan non tunai. Berjalannya waktu sampai akhirnya turun, ada perbaikan-perbaikan yang kategori ataupun kriterianya itu juga muncul, ada 6 poin, yaitu meninggal, pindah alamat, pindah domisili, mampu dan sebagainya, supaya ditandai. Itu untuk BLT-nya. Nah, kami laksanakan sesuai apa yang menjadi petunjuk, kecuali yang sembako. Apabila kriterianya sama seperti itu, cukup dicentak-centang. Nah, berjalannya waktu, data itu penting kembali lagi. Nah, kita menerima masih ada kendala-kendala juga, yaitu ternyata ada beberapa muncul nama data yang sudah kita isi, kita ajukan, ternyata masih muncul data lama. Ya, kita sempat koordinasi, minta petunjuk juga ke pimpinan, ya terutama ke Depsos, karena bidangnya bantuan sosial ini, koordinasi itu, ya Depsos juga mumpetnya seperti apa juga, karena data satu kabupaten yaitu wilayah Tuban juga. Nah, itu akhirnya kita juga saya tanyai. Nah, kekhawatiran warga masyarakat kita yaitu takut nggak dapat, terus itu layak tidak layak, semua kita belum bisa menentukan di situ, Pak. Jadi semua baru ajuan data. Nah, alhamdulillah data itu turun sampai ke kita, yaitu kami pemerintah desa dan Depsos yang membidangi sosial ini koordinasi berkomitmen setiap kepala keluarga mendapatkan satu bantuan, tidak boleh ada yang double. Apapun bentuknya bantuan itu, berapapun nominal bantuan itu, karena bantuan itu ada perbedaan, yaitu antara yang rutin yang nanti disebut tadi awal, yaitu data BPKS itu tadi, itu kan yang rutin diterima oleh warga kita, yaitu non tunai yang orang menyebutnya beras telur apa namanya desa itu, ataupun sembako, ditambah lagi PKH. Itu yang itu rutin, itu pun sudah tidak kita data untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang tambahan atau pembaruan yang sini tadi, yang datanya tadi sudah saya utarakan, yaitu data DTKS yang belum mendapatkan apa-apa dan non DTKS itu tadi yang 530 kami ajukan. Nah, setelah itu kita muncul, yaitu bantuan yang dari pusat, yaitu berbentuk uang ataupun PLT, nilainya Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Yang di media di awal-awal itu kalau dari pusat infonya April cair, pemerintah desa termasuk mendapatkan serangan itu, dikira dana itu sudah cair, desa yang mengelola. Padahal desa hanya mengajukan data. Sampai karena turun pun teknisnya kita baru tahu untuk PLT ini yang dari pusat itu ditangani langsung dan kerjasama langsung pemerintah ataupun Departemen Sosial itu dengan kantor pos Indonesia. Kami menerima suratnya dari Jumat siang, mendapatkan kuota 121 untuk BLT yang dari pusat. Tapi setelah kita kerja keras menyatukan
Tahap 2 wilayah Purbalingga tidak mendapatkan. Tahap 3 yang besok akan sampai melaksanakan mendapatkan bantuan BLT itu tadi. Tahap 4 itu berikutnya yang belum mendapatkan. Kota 121 itu tadi ternyata ada mantan warga kita yang 3 tahun yang lalu sudah pindah ke wilayah Banjarnegara. Nah ini serangan termasuk untuk pemerintah desa yang pada saat itu saya ditelepon maupun melalui WA yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Infonya katanya yang mendapatkan bantuan banyak warga luar Karanggawe. Tapi begitu saya mendapatkan itu, orangnya tak suruh ketemu saya biar enak, lebih jelas. Penjelasannya ternyata tidak menemui saya. Jadi akhirnya menurut saya hal seperti itu provokasi belaka. Karena Pemdes kerja keras untuk memilah-milah jangan sampai ada yang lewat, jangan sampai ada yang mendapatkan double. Apapun bentuknya bantuannya itu, menurut saya sudah sangat luar biasa. Saya menekan para kadus untuk seteliti mungkin mendata warganya yang memang perlu mendapatkan bantuan itu. Tapi sebaliknya info-info nggak jelas melalui medsos itu diterima, ditanggapi seolah-olah dengan positif ataupun benar. Nah di situ kita mendapatkan 121 itu tadi yang satu bukan warga Karanggawe, sekarang ini sudah 3 tahun lalu. Tadi saya koordinasi dengan Dinsos, bisa dikaitkan dengan rekomendasi atau pernyataan dari Pak Kades. Jujur saya tolak, karena itu bukan warga Karanggawe, sedangkan warga Karanggawe juga masih banyak yang membutuhkan. Karena itu bukan warga Karanggawe statusnya, saya nggak mau memberi rekomendasi pencairannya. Dan itu nanti kita 120, yang satu diberikan ke pemerintah. Karena terdapat warga luar Karanggawe, sekalipun beliau itu layak umumnya di Karanggawe. Terus yang berikutnya itu tadi yang mengenai yang masuk melalui rekening. Desa juga tidak tahu menahu, tapi begitu cek ternyata itu ada data sebelum saya menjadi kades. Tadi mendapatkan data 5 orang ini yang melalui langsung ke masuk rekening, yaitu tahap pertama. Ya kita juga baru tahu Jumat kemarin. Yaitu ada 5 nama, masing-masing sudah dipegang sama wilayahnya masing-masing Pak Kadus, 5 nama itu, dan sudah tercek dan itu tidak bisa diganti dari
yang mendapatkan bansos termasuk yang akan itu 1.222. Jadi yang belum dari yang tidak terdata dari 1.515 itu 293 kakak, karena bantuan ini per kakak. Yang sudah pahit 926. Nah, dengan arti pahit yaitu pusat pertama non tunai dan bulanan, PKH, provinsi, pusat, daerah dan sembako 5 item. Itu sudah pahit, namanya sudah itu 926 kakak. Sisanya 296 dari 122 ini kita bahas malam ini. Data DPKS yang kita punya 504 rinciannya, yang sembako 300 kakak, yang PKH 165 kakak, 165 jumlah 465 kakak. Jadi yang termasuk dalam data DPKS 504 yang tidak mendapatkan apa-apa itu 39 kakak. Nah, itu yang masuk yang kita ajukan yang 530 dalam bentuk yang nantinya mendapatkan dari pusat, provinsi, dan sembako ataupun tunai. Nah, dari total yang kita ajukan itu tadi masing-masing, yaitu yang sudah yang valid itu saya katakan dari atas itu tadi, sembako ataupun beras telur yang rutin bulanan 300 kakak, PKH 165 kakak, terus yang tunai totalnya kita mendapatkan angka 166, tapi itu nanti 3 gelombang. Nanti yang belum terlaksana besok gelombang 3, nanti ada gelombang 4 sisanya. Terus sembako dari provinsi 214 kakak, terus sembako dari Kemensos 81 kakak, ya jumlahnya tadi yaitu 926 kakak. Tinggal yang belum dan yang akan kita bahas itu 296 kakak dari 1.515 kakak yang kita punya. Kira-kira kalau dihitung persen kurang lebih kita yang mendapatkan sama yang akan itu 75% lebih dari kakak yang kita punya, karena bantuan ini per kakak bukan per kepala. Nah, untuk yang akan nanti kita bahas melalui proses ini, saya serahkan ke panjenengan nanti semua. Tolong saya berharap beri prioritas 1 untuk kota 30% anggaran DP 30% ini, yang nantinya akan saya yang diinfokan bahwa itu anggaran sudah ada, betul sudah ada, tapi masih ada di kabupaten. Jadi teknis pencairan anggaran DP untuk penanganan COVID ataupun bencana ini yaitu melalui Musdesus ini tadi, yaitu nanti ada perdes yang akan muncul dilahirkan untuk ketentuan pencairannya melalui Musdesus ini. Jadi data sudah saya berikan ke Pak Kadus masing-masing supaya koordinasi per RT dari 296 kakak yang belum mendapatkan. Saya mohon untuk prioritas 1 untuk 150 kakak mendapatkan bantuan kita, yaitu 30%-nya 270 juta. 270 juta saya itu kalau 150 ketemunya 270 juta. Jadi saya itu ketemu 150 kakak. Jadi nanti para tokoh, para
menaati permintaan. Alhamdulillah, karena yang jujur setiap tempuh saya udai kita lembut, kita kerja bareng-bareng supaya warga kita mendapatkan bantuan itu tadi. Untuk satu kabupaten hanya 56 desa Pak, untuk tingkat provinsinya, jadi masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan itu dari tingkat provinsi. Ini sangat lumayan Pak, jumlahnya sangat lumayan, yaitu 214 dan 81 untuk Karangdambe Grafi 291 5 kakak. Itu sangat-sangat membantu untuk pendes. Apabila kita telah menyetorkan nama data itu tadi, kita tidak akan mendapatkan, saya akan lebih pusing lagi, dapat tambah 295 lagi, berarti 500 sekian kakak apabila kita tidak mendapatkan bantuan dari provinsi itu Pak. Jadi itu yang kami kerjakan, menurut para kader saya tekan supaya jangan sampai terlambat. Alhamdulillah Karangdambe kategorinya masih masuk cepat, yaitu dari kecamatan 7 desa yang mendapatkan bantuan tingkat provinsi karena kecepatan menyetor data, karena dari Dinsos dibatasi jam 00 waktu itu. Karangdambe setor jam 22.00 sudah setor data. Itu jam 00 tidak setor, seluruh desa yang tidak setor ditinggal, disetorkan ke Mensos, yaitu faktanya benar, karena satu kabupaten hanya ada 56 desa yang mendapatkan bantuan tingkat provinsi itu tadi Pak. Jadi alhamdulillah Karangdambe masuk ini untuk memudahkan, meringankan hitung-hitungan saya, dan panjenengan juga nanti yang saya harapkan itu tadi, yang saya harap prioritas satu yang 50 kakak itu tadi untuk mendapatkan DD, BLT dari DD 30% itu tadi, yang nominalnya 600.000 per bulan selama 3 bulan. Cerita sedikit, dalam 600.000 kita para kader sudah koordinasi. Tujuannya supaya mendapatkan lebih banyak, jangan 300 jangan 600 lah, 300. Jadi nanti akan saya kalau terlaksana 300 hanya cuma 150 kakak kan bisa 300 kakak, tapi kan semua itu kita para koordinasi mengajukan, karena ini menggunakan 600 nominal ini menggunakan SK Mensos. Jadi keberanian pimpinan juga ya maklum, karena ini semua perintah dan ancamannya juga ada permasalahannya dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa. Apabila tidak melaksanakan apa yang menjadi SK Kemensos pelaksanaan bantuan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, akhirnya kita tunggu-tunggu tidak ada regulasinya. Akhirnya malam ini kita melaksanakan Pusdesus, melaksanakan nominal apa yang menjadi petunjuk pertama, yaitu 600.000 per kakak kali 3 bulan. Cuma turunnya
juga paling cepat 3 hari, paling lama 5 hari. Itu impornya setelah nanti perdesnya saya pada tangani, langsung besok kita ajukan ke Pemda ataupun kabupaten dan Kemensos yang menangani bidang sosial ini. Jadi tidak serta-merta, tetap ada proses, ada aturannya kita ikuti. Mudah-mudahan untuk wilayah Karangjabe, wilayah Padamara, Musdes ini Karangjabe kategori yang tercepat kemungkinan itu. Sekalipun mungkin malam ini ada beberapa desa, tapi itu juga hasil koordinasi saja dengan para kades. Ayo kita makin cepat makin baik supaya warga masyarakat kita masing-masing cepat tertangani, cepat terbantu dengan adanya bantuan yang akan kita nanti jodohkan. Kemungkinan kita nanti kalau sudah mudah ini terlaksana, kita yang kedua ataupun keempat dari 7 item, karena besok sudah dari pusat, nanti kita cair lalu kita. Nah, teknisnya anggaran turun hingga 40% minggu pertama turun, tapi per 15%. Gelombang pertama 15%, kedua 15%, ketiga 10%. Total nanti anggaran DP turun 40%, tapi 30%-nya untuk masuk ke BLT ini tadi. Itu sudah saya utarakan. Jadi mohon dimaklumi untuk seluruhnya ini para tokoh, nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lain berkurang. Yang penting untuk penanganan, karena nyata sudah hampir 50% yang nyata ini 30% untuk warga masyarakat kita itu tadi, untuk bantu kesusahan yang lagi kita alami bersama. Jadi kalau bicara dampak, semuanya kaya miskin seluruhnya masyarakat Indonesia mendapatkan dampak. Tapi bantuan itu semua ada kriterianya, ada aturannya, ada ketentuannya. Namanya bantuan tetap prioritas untuk yang tidak mampu. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon nanti apabila dilaksanakan berjalannya sudah ini koordinasi, saya mohon prioritas 1 untuk 150 kakak yang mendapatkan BLT dari dana desa kita ini. Jadi untuk prioritas 2-nya nanti kita ajukan ke Pemda, yaitu untuk mendapatkan bantuan dari Pemda ataupun di cover dari Pemda. Nah, itu harapan saya. Karena kenapa harus menggunakan prioritas 1? Karena prioritas 1 kategori yang terbawah atau yang terendah dari sekarang yang ada, yaitu 296 kakak yang tersisa. Jadi diambil yang terendah untuk masuk prioritas 1. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami Pemda mohon maaf apabila ada simpang siur berita itu kenyataannya seperti ini tidak benar, karena itu hanya menurut saya provokasi. Dan hati-hati untuk para tokoh mengenai provokasi lokal maupun nasional, karena adanya apa ini provokasi berbahaya. Saya sudah mendapatkan secara capri maupun secara grup, dari grup itu saya itu ada dari semua yang saya laksanakan, yang saya turunkan segala sesuatunya, semua masih bagaimana caranya Pemda usaha mengaper supaya semuanya berjalan. Itu dari kami pemerintah desa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.